Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim untuk teman-teman semua, ibu, bapak, masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya di Polman, Polewali Mandar. Saat ini saya berada di Balikpapan. Tadi malam tiba di Balikpapan, transit, lalu rencananya pagi ini terbang ke Mamuju, dari Mamuju kemudian ke Polman, dan kita menyelenggarakan acara bersama-sama. Lalu dari Polman baru meneruskan ke Kendari. Ternyata tadi malam kami mendapat kabar ada kendala teknis sehingga transportasi dari Mamuju menuju Polman ternyata tidak tersedia. Karena itulah kemudian terpaksa sekali kami tidak bisa mampir ke Polman untuk bertemu, untuk berinteraksi dan menyelenggarakan silaturahmi seperti yang kita rencanakan. Karena itu lewat pesan ini saya menyampaikan salam perjuangan untuk semuanya. Mungkin saja badan kita tidak berjumpa, tapi hati kita selalu bersama. Mungkin saja fisik kita tidak bersamaan, tapi semangat dan ikhtiar untuk perjuangan kita selalu satu kesatuan. Karena itu walau hari ini tidak berjumpa, insya Allah pada waktu yang berikutnya kita bisa berjumpa. Dan sampaikan kepada semua bahwa perjuangan ini bukan soal perjumpaan. Perjuangan ini adalah tentang menghadirkan rasa keadilan, tentang menghadirkan kemakmuran untuk semua. Ini tentang kesetaraan dan perjuangan itu tidak boleh terganggu dengan kita tak berjumpa. Insya Allah lewat pesan ini menjadi penanda bahwa kita selalu bersama. Dan pada waktunya nanti insya Allah bisa kembali ke Polman, kembali ke Sulawesi Barat, bekerja bersama lagi, berinteraksi bersama untuk sebuah perjuangan. Tinggal 1 bulan sampai dengan 14 Februari 2024. Saya titip pesan untuk seluruh relawan, kader partai, dan semua pejuang perubahan. Sampaikan kepada semua, mari kita kerja keras sebulan ke depan. Mari kita jangkau semua, keluarga, saudara, tetangga, dan siapa saja yang dijumpai. Sampaikan kepada semua bahwa kita sedang mengikhtiarkan perubahan supaya kebutuhan pokok terjangkau, lapangan pekerjaan tersedia dengan mudah, biaya pendidikan terjangkau. Itu semua bagian dari ikhtiar kita. Sampaikan pesan perubahan itu. Dan insya Allah pada waktunya kita nanti akan bisa berjumpa lagi, berinteraksi bersama. Dan insya Allah pada waktu itu kita bisa berjabat tangan. Hari ini jabat tangan virtual, insya Allah kelak kita jabat tangan dengan tangan-tangan kita semua. Salam perjuangan, teruskan ikhtiar menjangkau semua. Salam perubahan. Terima kasih. Salam hangat untuk seluruh masyarakat Sulawesi Barat, khususnya yang hari ini berkumpul di Polman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media yang kami hormati. Seperti kabar yang beredar bahwa Pak Anies hari ini tertunda untuk menyapa masyarakat Polewali Mandar dan Sulawesi Barat pada umumnya. Kabar itu betul karena seperti yang sudah dijadwalkan, memang harusnya hari ini Pak Anies di pagi hari mengunjungi Polewali Mandar untuk melakukan aktivitas kampanye terbatas di Sulawesi Barat. Seperti yang video yang barusan juga kita tonton bersama dari Pak Anies, bahwa memang ini sepenuhnya adalah hanya karena kendala teknis feeders dari Mamuju ke Polewali Mandar ke Mamuju. Sampai kemarin siang, sampai kemarin sore sebenarnya semua secara teknis sudah aman. Tapi setelah sholat maghrib gitu, kami dapat kabar bahwa ada kendala di transportasi yang akan membawa Pak Anies dari Mamuju ke Polewali Mandar. Dan sampai kemudian kami mencari beberapa opsi, mencari beberapa kendaraan untuk pengganti yang mengalami masalah, bahkan hingga tadi malam, hingga jam 12 malam kami sempat juga mencari opsi untuk turun di
Mamasa gitu ya. Jadi Mamasa baru tarik darat ke Polman, sehingga secara waktu memungkinkan untuk masih bisa ditempuh. Tapi ternyata landasan pesawatnya memang hanya 1150, sedangkan yang dibutuhkan minimal 1800. Jadi segala macam upaya sudah kita coba upayakan sampai jam 12 malam. Akhirnya kita pilih untuk tetap melanjutkan agenda kampanye ke Kendari, sembari kemudian mengatur ulang agenda pertemuan Pak Anies dengan masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya di Polewali Mandar. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan. Selebihnya secara langsung saya perwakilan dari Timnas Amin ingin menyampaikan permohonan maaf secara mendalam kepada seluruh masyarakat Polewali Mandar atas ketidakcocokan agenda pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengatur ulang dan perjodohan bertemunya masyarakat Polewali Mandar dan Pak Anies sebagai calon presiden atau insya Allah nanti setelah jadi presiden gitu, bisa jauh lebih baik gitu. Jadi mungkin itu kalau mau ada pertanyaan atau Mas Salman ada yang mau ditambahkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, saya mungkin tidak akan mengulang apa yang disampaikan oleh tim TKD serta TKN, namun pada prinsipnya betul kita sudah mengupayakan bahkan sampai setengah 1 malam tadi malam sebenarnya. Dan sekaligus di momentum ini kami sekaligus ingin meluruskan, karena banyak beredar juga di masyarakat bahwa ini nggak bisa landing lah, diboikot lah atau apa segala macam. Itu tidak. Jadi ini murni karena betul-betul permasalahan teknis, karena kalau itu tetap dipaksakan justru resikonya itu adalah terkait safety, keamanan, keselamatan gitu. Jadi yang kita angkut nih capres gitu loh. Jadi kita juga tidak berani kalau ini tetap dipaksakan. Tapi tadi Masya Allah barusan Pak Anies juga sudah berkomunikasi dengan kami. Beliau meminta maaf kurang lebih sama seperti yang di video tadi. Dan juga tadi saya mewakilkan masyarakat Sulbar, kami info bahwa betul masyarakat tentu kecewa dengan Pak Anies tidak datang, tapi insya Allah hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami tentunya untuk tetap terus memperjuangkan Pak Anies agar dimenangkan di Sulawesi Barat, insya Allah, amin. Dan juga tadi kami juga sudah sampaikan, saya sudah sampaikan bahwa sekiranya bisa di-reschedule agar juga bisa mengobati kerinduan masyarakat yang sudah sangat ingin bertemu langsung dengan beliau. Dan insya Allah itu akan menjadi masukan tersendiri untuk Pak Anies, dan nanti beliau juga akan mengupayakan semoga baik itu dalam waktu dekat atau nanti mungkin diatur juga dengan teman-teman tim TKN, jadwal selanjutnya Pak Anies akan bisa kembali ke sini. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Persiapan untuk melakukan kampanye di Polman ini dari beberapa tempat yang sudah direncanakan oleh Timnas itu dipersiapkan secara serius. Jadi kalau ada berkembang, tadi pagi saya baca juga ada salah satu pengurus partai, petinggi partai di Kabupaten Polman yang menyatakan bahwa hati-hati presiden baru calon sudah ngeprank. Jadi ini sama sekali tidak benar. Dan saya kenal Anies dari saya mahasiswa. Anies itu seorang yang sangat takut berjanji. Saya sendiri beberapa kali karena cukup punya kedekatan, saya biasa tidur di rumahnya, makan di rumahnya. Bahkan saya sering meminjam koleksi batiknya karena saya perantau untuk menghadiri pernikahan. Jadi saya sangat akrab lah, sudah seperti saudara. Saya nikah di sana, dinikahkan oleh ayahnya. Saya tahu karakter dia. Dia orang yang sangat teliti dan sangat berhati-hati dalam berucap dan bertindak, termasuk dalam membuat janji. Jadi dia bukan orang sembarangan yang menjanjikan sesuatu kemudian dia ingkari. Kalau soal janji, kita lihat di kota Jakarta, 23 janji ditepati. Dan saya ikut mengawal itu karena saya juga berada di Jakarta. Nah,
Saya beberapa kali menghubungi beliau dalam rangka untuk mengagendakan sebuah acara, mulai dari acara resmi sampai acara keluarga, pernikahan, sunatan dan sebagainya. Dia selalu mengatakan, saya belum bisa menentukan, nanti saya akan kabari. Karena satu kata-kata yang selalu ingat dari Pak Anies adalah, lebih baik jadi datang mendadak daripada mendadak batal. Itu selalu kata-kata dia. Dan mungkin kalau aktivis yang kenal beliau pasti selalu baru the last minute baru dia menginformasikan, insya Allah saya datang, 1-2 hari lah biasanya itu. Dan saya berani berkunjung ke sini dengan mengajak kawan-kawan saya, ini datang ke sini kan, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta, karena kami kebetulan orang asli kelahiran Polewali Mandar, memberi penghormatan atas kehadiran beliau di tanah kelahiran kami khusus datang ke sini, dan juga tidak dibayar oleh timnas, kami membiayai diri sendiri. Kan tidak mungkin saya datang ke sini sebelum mengecek agendanya itu di timnas dan di tim asisten pribadi Pak Anies. Oh, insya Allah itu jadi datang ke sana. Makanya saya lebih datang lebih awal untuk memastikan kesiapan-kesiapan di setempat untuk itu. Tadi pagi baru saja saya dikunjungi oleh pengurus masjid dengan ibu-ibu yang sudah menyiapkan nasi kuning, juga menanyakan soal simpang surnya berita ini. Dan saya sampaikan, mohon maaf sekali, karena memang persoalannya adalah transportasi yang digunakan dari titik satu ke titik lainnya itu terkendala. Dan untuk mencari alternatif tidak mudah. Upaya sudah untuk mencari pesawat yang sesuai dengan standar runway yang ada di Misawa Semarorong itu, bandara itu sudah kita coba, tapi Susi Air yang ada di dua tempat tidak bisa digunakan karena tidak standby. Dan saya sendiri pernah beberapa kali mendampingi Pak Menteri Perhubungan, memang nggak mudah untuk mencari pesawat ketika beliau ingin berkunjung melakukan survei lintasan kereta di Parepare Makassar, itu jalur Parepare Makassar itu. Jadi itu satu hal yang harus sampaikan. Tapi tadi juga baru saja sebelum kesini ada rombongan bentor, katanya 200 bentor sudah berkumpul di Gadis dan memperlihatkan saya kumpulan urunan uang 35 juta untuk membeli makanan. Jadi ini luar biasa, makanya perlu ada klarifikasi, dan syukur alhamdulillah dari tim daerah dan Ibu Rati sudah menyampaikan, mungkin teman-teman media terima kasih untuk bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa ini murni persoalannya adalah persoalan teknis di mana sarana transportasi yang mau digunakan tidak dalam kondisi baik. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu namanya siapa? Saya Ibu Husnawati dari Kabupaten Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju ke Iya. Polewali Mandar. Iya. Berapa jam itu, Bu? Kurang lebih 6 jam. 6 jam. Berarti udah berangkat dari semalam. Iya, berangkat dari semalam. Jadi ada beberapa mobil dari PKB, dari Nasdem, dari PKS, semua relawan. Jadi kami relawan. Tapi berangkatnya ke sini dengan beberapa partai. Oh gitu. Terus ini kan Pak Anies nggak jadi datang nih ke Polewali Mandar karena ada hal mungkin nggak tahu kenapa. Terus Ibu sebagai relawan yang sudah menunggu gimana responnya? Waduh, luar biasa kecewanya ya Allah. Luar biasa kecewanya, bukan cuma saya ya. Saya mewakili teman-teman emak-emak yang sudah antusias dalam perjalanan menyusul ke sini, terutama yang dari Mamuju Utara, perbatasan Palu. Kita bisa membayangkan mereka datang di sini, tiba-tiba ada informasi bahwa beliau batal hadir di Sulawesi Barat. Kecewa luar biasa ini, luar biasa kecewa. Saya pengen nangis loh. Aduh, mudah-mudahan Pak Anies tahu ya, Pak Anies tahu. Kami menantikan Bapak, kami harapkan Bapak, dan kami setiap hari, setiap sujud kami berdoa untuk Bapak mudah-mudahan jadi Presiden Republik Indonesia 2014. Kenapa Ibu sampai pengen nangis? Ada informasi ini katanya batal. Nah, ya gimana ya, Pak Anies yang meskipun jauh, meskipun hanya kami lihat di TikTok tiap hari, tapi perasaan itu rindu banget sama Pak Anies. Benar Pak, saya katakan ya Allah, mudah-mudahan ini kami bisa ketemu sama beliau. Karena rindu perubahan ya Bu? Rindu perubahan, kami sudah muak dengan apa yang ada kita rasakan sekarang. Saya muak secara pribadi, kami ingin perubahan. Kami setiap hari mendoakan beliau. Ya Allah Pak Anies, ya Allah mudah-mudahan sehat walafiat jadi presiden Pak. Kami akan ke Jakarta.
kami akan ke Jakarta meskipun kami tidak dekat, tapi ya cukup kami antusias, kami rindu sama Bapak. Kami ingin perubahan, dekat di hati banget. Bu, kami ini ingin perubahan. Pasti relawan pada sedih dong kalau Anies pada jadi sedih. Pada ini nanti kan baru diinformasikan bahwa ini batal, saya tidak tahu seperti apa mereka. Pada sedih lah. Saya mewakili hati saya sudah luar biasa. Mereka juga udah dalam perjalanan ya Bu? Jauh, masih banyak dalam perjalanan dari kabupaten-kabupaten, Mateng, Matra, kemudian Mamuju. Itu mereka pada kesini. Nanti insya Allah sebentar baru kami informasikan untuk kembali ke kabupaten masing-masing. Kalau Ibu secara pribadi kenapa sih dukung Pak Anies Bu? Apa yang dilihat? Ya Allah, Pak Anies itu agamawan, cerdas, jujur, betul-betul ingin melakukan perubahan di Indonesia ini yang sudah bobrok. Luar biasa. Pak Anies satu-satunya kami harapkan untuk merubah semuanya. Pak Anies luar biasa, mudah-mudahan beliau panjang umur. Kami ingin kehadiran beliau untuk merubah Indonesia ini. Kami sudah muak, dibohongin itu kami sudah capek banget. Makasih Bu ya, hati-hati di jalan. Terima kasih. Nanti Terima salam kasih, mohon dari doanya. Pak Anies, kita kirim salam juga. Ya, salam ya sama beliau. Siap. Terima kasih Bu, hati-hati di jalan.